Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di bab ke-10, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu. Amin ya robbal alamin. Anak solih dan solihah boleh buka buku paket halaman 139. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak harus bersemangat dan rajin menjalankan ibadah. Yang kedua, anak solih dan solihah membiasakan sikap percaya diri dalam belajar. Yang ketiga, anak-anak membiasakan perilaku kerja keras dalam meraih cita-cita. Jadi harus semangat dan pantang menyerah. Kemudian yang keempat, anak solih dan solihah membiasakan sifat taat dan patuh terhadap tata tertib, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kelima, anak-anak bisa menceritakan kisah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang terakhir, anak solih dan solihah meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam. Aisyah selalu membaca buku bersama ibu dan ketiga saudaranya setelah tadarus bersama. Selain buku pelajaran, dia juga membaca buku kisah-kisah Nabi. Dia tertarik membaca buku kisah Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Banyak ilmu yang didapatkan oleh Aisyah dari buku-buku yang dibacanya. Nah, anak solih dan solihah, siapa yang pernah mendengar atau membaca kisah tentang Nabi Lut dan Nabi Ismail alaihissalam? Nah, pada bab 10 ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Lut dan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga kita dapat meneladani sikap sabar Nabi Lut dan Nabi Ismail. Yuk kita belajar bersama. Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari Hasan bin Tareh. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam bekerja sebagai seorang peternak. Negeri Sodom adalah tempat di mana Nabi Lut mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat daerah sana sangat buruk akhlaknya. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang berbuat maksiat seperti berjudi, mabuk-mabukan, merampas harta orang lain, dan lain sebagainya. Mencuri adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Siapa yang kuat dan berkuasa, maka mereka pasti menang. Sedangkan siapapun yang miskin dan lemah, maka mereka pasti kalah dan tertindas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk menegakkan agama Islam agar mereka menjadi orang yang lebih baik. Namun saat di sana, ternyata Nabi Lut alaihissalam tidak dihormati oleh mereka. Bahkan istri dari Nabi Lut alaihissalam sendiri ikut memusuhi Nabi Lut alaihissalam saat beliau sedang berdakwah. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak pernah putus asa dan tetap gigih dalam berdakwah untuk mengajak dalam kebaikan. Nabi Lut alaihissalam sangat sabar menghadapi cobaan. Karena kegigihan dan kesabaran dari Nabi Lut alaihissalam, maka kaum Sodom dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan cara Allah menghujani batu yang sangat besar sehingga mereka semua binasa. Simaklah video kisah Nabi Lut alaihissalam berikut ini. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis,
laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya, tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi dua tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan dari luar rumahnya. Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari, dan kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sodom yang menunggu di depan rumah Nabi Lut tak sabar lagi. Mereka nekat mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Seketika mereka bersorak begitu melihat kedua pemuda tampan itu di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya datang lagi azab Allah yang lain. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut seketika berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah di negeri Sodom. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini agar tidak durhaka dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, bagus sekali ya ceritanya ya. Rangkuman dari cerita tersebut adalah Nabi Lut alaihissalam berdakwah di negeri Sodom. Semua kaum dari Nabi Lut alaihissalam membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom, dengan cara mendatangkan hujan batu. Naudzubillahi min dzalik ya. Anakku, anak solih dan solihah harus selalu taat kepada Allah, harus rajin belajar, rajin beribadah, rajin membantu orang tua, harus selalu berbakti kepada orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini ada tugas mandiri ya, yaitu tugas untuk KI 4. Tulislah kembali kisah dari Nabi Lut alaihissalam di buku tulis PAI kalian masing-masing. Ya, tadi sesuai dengan cerita yang ada di video pembelajaran kali ini, anak-anak bisa meringkasnya kemudian ditulis di buku tulis kalian masing-masing.
Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk belajar bersama Bu Fitri. Semoga pembelajaran kali ini bisa memudahkan kalian dalam memahami materi. Bu Fitri akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.